Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semua sehat selalu? Puji Tuhan sehat, Kak. Syukurlah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kakak memulai materi, kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap kakak Adriana Sabrina dari kampus Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Di sini kita akan membahas materi tentang koperasi. Sebelum kakak menjelaskan tentang koperasi, ada nggak yang tahu pengertian tentang koperasi? Nggak ada, Kak. Baik, kakak akan menjelaskan. Pengertian dari koperasi itu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi atau sosial dan budaya. Sedangkan pengertian dari koperasi lebih formal adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, yaitu koperasi badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai model untuk menjalankan usaha. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis koperasi. Di sini ada jenis-jenis koperasi. Apakah ada yang tahu tentang jenis-jenis koperasi? Tidak ada, Kak. Baik, kakak menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi itu yang pertama, satu, koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini menjelaskan tentang sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Koperasi jasa. Koperasi jasa ini hampir sama dengan koperasi konsumen. Tetapi yang disediakan oleh koperasi jasa adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Dan yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Sedangkan yang kelima, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha, beberapa koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti yang disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Di sini ada prinsip koperasi. Nah, ada nggak yang tahu tentang prinsip-prinsip koperasi? Tidak ada, Kak. Di sini kakak akan menjelaskan tentang prinsip koperasi. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam koperasi yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Ini menjelaskan sukarela artinya anggota bergabung tanpa paksaan. Terbuka berarti siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi. Dan yang prinsip yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Ini menjelaskan bahwa demokrasi artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga ini, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Ini menjelaskan tentang setiap anggota memiliki perannya sendiri-sendiri dalam koperasi, baik sebagai pengurus atau pengawas maupun anggota yang berkontribusi dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa
SHU yang diterima akan besar juga. Begitu juga sebaliknya. Anggotanya sendiri itu internal dan dari luar eksternal. Tentang model koperasi. Ada nggak yang tahu tentang model koperasi? Tidak ada, Kak. Baik, kakak akan menjelaskan tentang model koperasi. Model koperasi ini untuk menjalankan usahanya harus membutuhkan modal. Modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Modal bisa didapatkan dari dua sumber, yaitu dari anggotanya sendiri itu internal dan dari luar eksternal. Contoh soal, bagian dari usaha yang dapat menambah modal koperasi secara umum disebut sebagai A. Dana pengurus, B. Dana modal, C. Dana cadangan, D. Simpanan wajib, E. Simpanan sukarela. Ada nggak yang tahu jawabannya? D, Bu, simpanan wajib. Salah, yang benar dana cadangan. Dana cadangan ini, dana pengurus dan dana modal bukan istilah resmi yang digunakan dalam koperasi. Atau simpan wajib adalah simpanan yang harus dibayar anggota kepada koperasi setiap bulan. Simpanan sukarela adalah simpanan yang dibayar anggota kepada koperasi secara sukarela tanpa jumlah yang ditentukan. Karena itu jawaban yang benar adalah C. Yang kami sampaikan hari ini semoga bermanfaat bagi adik-adik. Kita akan ketemu minggu depan. Sekian dan terima kasih.